Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita ngaji halaman 320. Silahkan dibuka Qur'annya halaman 330. Sudah ketemu di ini baris paling pertama di atas. Wallati ahsanat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ahsanat farjaha. Wallati ahsanat farjaha. Fanafahna fiha. Min ruhina. Wa ja'alnaha wa ba'naha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Kullun ilaina raji'un. Faman ya'mal minas solihat wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'yihi wa inna lahu katibun. Nah, bareng dari atas. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'yihi
wa inna lahu katibun. Shadaqallahul azim. Ayat ini yang pertama kita baca berkenaan dengan riwayat Siti Maryam. Jadi dari ayat ke-48 sampai ayat 41 surat Al-Anbiya itu mengisahkan tentang tokoh-tokoh dunia. Dari sejak Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan sekarang ibunya Nabi Isa, yakni Siti Maryam. Bahasa ahsonat, husron, bahasa ahsonat, muhsin atau muhson, ini pakai sod Pak, bukan pakai sin. Kalau pakai sin itu artinya baik, dari Hasan. Tapi kalau pakai sod, ahsonat, itu artinya terjaga dalam kebaikan. Jadi orang suci, menjaga kesucian. Di sini bahasanya wallati, yang dimaksud wallati beda dengan walladzi. Kalau walladzi maksudnya yang, tapi untuk laki-laki. Tapi kalau wallati yang juga, tapi untuk perempuan. Jadi terjemahannya bukan sekadar yang, tapi orang gitu. Wallati ahsanat farjaha, dan orang yang menjaga kesucian farjinya, auratnya. Nah ini istilah ahsanatnya baik Ar-Razi maupun Fahrur Razi dalam tafsirnya tekanannya luas Pak. Menjaga kesucian itu bukan hanya menjaga kesucian dalam bentuk perilaku, tapi menjaga kesucian itu dalam bentuk pikiran dan perasaan. Ya nu berat ya. Ini berat ini. Mengapa saya katakan berat? Bisa saja memang orang tidak berzina, tidak macam-macam, tapi bisa jadi dalam pikirannya ada, gitu, hayang, gitu. Bisa jadi dalam perasaannya ada, atau mungkin dalam omong-omong dengan teman-teman. Nah itu tidak masuk ahsonat kalau begitu. Yang ahsonat itu menjaga kesucian dirinya dari perkataan, dari perbuatan, dari perasaan. Eta nu rada berat eta menurut tafsir Ar-Razi dan Fahrur Razi mah. Jadi wallati ahsanat farjaha, dan orang yang menjaga kesucian farjinya, kesucian auratnya, dalam pengertian menjaga kesucian itu ya tidak punya perasaan ke arah yang negatif, ya tidak punya pikiran ke arah yang negatif, ya tidak punya omongan-omongan, ngomong-ngomong. Wah ini yang kadang-kala kita suka keceplosan, suka ngomong mada tinaon-naon heureuy, apa semacam katalisator digawe henteu, memperbuat henteu atuh ngomong-ngomong gitu ta. Aya wae teh. Nah, ini lain. Siti Maryam itu wallati ahsanat farjaha, orang yang menjaga kesucian dalam pengertian menjaga perasaannya, menjaga pikirannya, menjaga omongannya, untuk tidak omongan, perasaan, pikiran itu mengarah kepada hal-hal yang menodai kehormatannya. Itu wallati ahsanat farjaha. Fanafahna fiha mirruhina, maka kami meniupkan fiha ke dalam perutnya, maksudnya untuk bayi yang ada di dalam rahim Siti Maryam, mirruhina, dari ruh kami. Nah ini suka diterjemahkan yang kurang pas.
Terjemahan kurang pasnya apa? Seolah-olah ini keistimewaan Nabi Isa. Enggak, bukan keistimewaan. Mengapa? Sebab bahasa wanafaho fihi mirruhi itu juga berlaku bagi setiap bayi. Dan itu berlaku umum. Setiap manusia yang dikandung oleh ibunya di dalam rahimnya, sesudah 4 bulan itu terjadi hubungan, terjadi bakal manusia antara sperma dan ovum itu. Nah, itu setelah 4 bulan ada dalam Al-Quran juga banyak itu, ada 4 ayat itu yang terkait dengan wa nafahu fihi mirruhi, kami meniupkan ruhku kepada si janin itu. Di dalam hadis ada juga itu yang begitu. Artinya bukan bahasa panafahna fiha mirruhina seolah-olah keistimewaan Nabi Isa, bukan. Biasa aja. Itu kaidah umum bahwa bayi yang sudah dikandung 120 hari itu ditiupkan ruh Allah pada dirinya. Bahasanya ruhina. Ada yang menerjemahkan ruhina itu ruh milik Allah. Ada yang menerjemahkan ruhina itu ruh bagian dari ruh Allah. Tapi saya cenderung pada yang pertama. Panafahna fiha mirruhina, kami meniupkan kepada si janin itu ruh kami, artinya ruh milik Allah. Ruh di bawah kekuasaan Allah, milik. Jadi hari milik mah orang oke bisa boga milik, teh bisa punya meja, kursi, rumah, tapi bukan badan kita. Tapi kalau mirruhina itu diterjemahkan bagian dari ruh kami, seolah-olah Allah itu berbentuk ruh dan ruhnya sebagian diberikan. Gitu. Bukan itu, tapi mirruhina itu ruh kami dalam arti ruh di bawah otoritas kekuasaan, kekuatan, pengaturan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu panafahna fiha mirruhina. Waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dan kami jadikan itu namanya Siti Maryam, wabnaha dan anaknya Siti Maryam, yakni Nabi Isa, ayatan lil alamin, simbol, tanda, ayat bagi umat manusia. Lil alamin terjemahannya linnasi ajmain. Biasanya begitu, lil alamin itu linnasi ajmain. Sehingga ayat yang terkait dengan rahmatal lil alamin, rahmatal linnasi ajmain. Itu kalau di tafsir tafsirnya Jalalain. Kalau di Jalalain itu lil alamin itu linnasi ajmain, untuk seluruh umat manusia. Tapi sekarang banyak dikembangkan. Lil alamin itu bukan untuk manusia saja. Ada rahmatal lil hayawan, gitu kan. Jadi katanya rahmat bagi hewan-hewan juga, bagi tumbuh-tumbuhan, macam-macam gitu. Tapi kalau tafsir dulu Jalalain biasanya bahasa ayatal lil alamin itu merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan lil alamin untuk dipikirkan linnasi ajmain, oleh seluruh umat manusia. Nah, jadi ayat yang ayat ke-91 surat Al-Anbiya itu sebetulnya bicara tentang sejarah dari Siti Maryam. Kalau kita mau ungkit sejarah Siti Maryam itu mulainya dari dari nazar. Nazarnya istri Imron. Disebutkan di dalam Al-Quran, ingatlah kalian tatkala istri Imron menazar, ini nazar tulaka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu nazarnya istri Imron.
Bagaimana nadarnya tadi? Ini nazar tulaka maafi batni. Kami nazar padamu ya Allah, maafi batni, tentang bayi yang ada di dalam perutku. Apa katanya? Muharraron. Para ahli tafsir menerjemahkan muharraron itu, diterjemahkannya sebagai orang yang bebas merdeka dari pekerjaan lain kecuali dia berbakti kepada Allah mengurus Masjidil Aqsa. Itu maksudnya tuh, mengurus masjid, mengurus masjid. Nah, jadi ada manusia di dunia ini yang nazar kalau punya anak, khusus anak nate supaya pikeun ngurus masjid. Jadi ngurus masjid itu jangan lupa Pak, ngurus masjid itu pada orang tertentu jadi nazar bagi dirinya hayang boga budak khusus pikeun ngurus masjid. Ini nazar tulaka ma fi batni muharraron. Pataqabbal minni, cik kabulkeun ka hayang kami. Tapi tatkala oleh Allah kemudian diberikan bayi dan kemudian melahirkan, palamma ambataha, palamma itu melahirkan, ternyata melahirkan perempuan. Itu. Padahal kalau ngurus masjid itu kudu ngepel teh, kudu ngebersihan itu, ngebersihan ini, kudu laki-laki anu kuat. Kudu lalaki anu bedas itu tah. Maka kemudian Siti Maryam minta siapa yang ngurus ini, dan kemudian putranya Siti Maryam itu diurusnya oleh Nabi Zakaria. Putra istri Imran itu yaitu Siti Maryam diurusnya oleh Nabi Zakaria. Nah, berkembang di malahan ditempatkannya khusus di mihrab masjid. Calikna teh di bumi. Siti Maryam mah diamnya itu di maghrib, di mihrab masjid. Dan unik, setiap palamma daulaha tatkala Nabi Zakaria masuk ke masjid ke mihrabnya, itu geus tersedia buah-buahan anu lain usum gitu. Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza ti mana ya teh buah-buahan teh?" Disebutkan oleh Siti Maryam, "Min indillah." Ini semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bagaimana mekanisme datangnya buah-buahan ke kamar, ke mihrabnya Siti Maryam. Itu ada hal lain yang harus dibicarakan para ahli tafsir. Akan tetapi kalau bicaranya sunnatullah, bicaranya takdirullah, saya kira ada mekanisme biasalah. Mungkin ada orang-orang bagaimana yang sangat memuliakan masjid, dan kepada orang yang diam di masjid itu selalu mengirimkan makanan, mengirimkan buah-buahan. Itu bisa jadi begitu. Jadi bukan ujug-ujug blog ada di situ. Itu kalau memakai pendekatan sunnatullah. Tapi kalau memakai pendekatan Jabariyah lain. Kalau pendekatan Jabariyah itu dibahasakannya annalaki hada min indillah, di mana ya teh ti Gusti Allah, sigana blok wae didinya, tidak ada urusan dengan kaitan kemanusiaan. Itu cara orang menafsirkan. Tafsir-tafsir itu memang bahasa memahami prinsipnya bagaimana keadaan sesuatu yang diungkapkan oleh Al-Qur'an dipahami oleh manusia. Ayatan lil alamin, bagaimana kita mengambil bahwa ini sebagai tanda kebesaran Tuhan bagi seluruh umat manusia tentang kelahiran Nabi Isa dari Siti Maryam. Jadi para ulama berpendapat bahwa banyak ternyata orang yang lahir tanpa bapak, hanya ibunya saja. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam dijadikan Allah tanpa punya bapak, tanpa punya ibu. Begitu juga Siti Hawa. Siti Hawa itu dilahirkan tanpa punya bapak, tanpa punya ibu. Itu sebab itu dari, kalau menurut beberapa hadis, dari rusuk, tulang rusuk Nabi Adam. Nah, begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa dikandung oleh Siti Maryam tanpa punya bapak. Nah, ini perdebatan panjang. Ada agama yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu punya bapak. Bapaknya itu Tuhan Bapa disebutnya. Sedangkan Nabi Isa-nya disebutnya itu Tuhan Anak.
Jadi itu kepercayaan yang lain. Kita tidak usah musik-musik kepercayaan itu. Kalau ahli kitabnya itu ya silahkan aja ngutik-ngutik soal itu. Tapi kitabnya ya itu urusan mereka aja. Urusan kita menyatakan bahwa Nabi Isa itu anaknya Siti Maryam. Sebab itu di dalam Al-Quran bahasanya Isa ibnu Maryam. Isa anak Maryam. Nah, tapi yang tegas di sini ayatal lil alamin. Ini kelahiran Nabi Isa yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dipikirkan oleh seluruh umat manusia. Kita harus memahami. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Lamani alima atoeta walamu tialima manakta. Itu kan dina sholat bacaan i'tidal kita kan. Kalau i'tidalnya panjang itu ada itu tuh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du ahlus sanai wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itu kalau panjang. Tapi kalau mau pendek ya sudah Rabbana lakal hamdu saja. Cukup segitu juga. Sebab itu pun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Allah menghendaki lama ni'alima ataita, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah memberi. Wala mu'ti lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Nah, bagaimana cara memahami ayat itu? Kalau saya sih memahaminya dengan pendekatan sunnatullah. Jadi kalau kita memenuhi ketentuan sebab-sebab yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan akibat, maka insya Allah itu akan terjadi betapapun orang tidak suka. Itu tuh lamani alima'a toita, berbasis terhadap sunnatullah. Begitu juga kalau ada kaitan-kaitan yang terkait dengan hukum alam, itu namanya hukum takdir. Bahasa Al-Qur'annya wallahu huwallazi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi allazi khalaqa kulla syai'in, Allah membuat segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan dari apa yang Allah buat itu sudah Allah tentukan ukuran-ukurannya. Jadi kalau kita mengikuti ukuran-ukuran ketentuan Allah, insya Allah akibat akan terjadi walaupun orang tidak suka. Tapi kalau tidak mengikuti aturan-aturan ukuran-ukuran ketentuan Allah, walaupun orang suka ya tidak akan terjadi juga. Itu tuh la mani alima ataita wala mu'ti alima manata wala yampa uzal jaddi minkal jaddu. Nah, terkait dengan Siti Maryam berputra Nabi Isa alaihi salam, itu ada ketentuan Allah yang khusus. Itulah yang namanya mukjizat kalau kepada para nabi. Itu gambaran tentang nabi, kenabian Nabi Isa. Dan di antara mukjizat Nabi Isa itu ialah Nabi Isa itu waktu di dalam ini apa namanya buayan, dan waktu umurnya katanya baru 3 hari sudah bisa ngomong dan berdakwah kepada orang-orang tokoh-tokoh Bani Israel yang waktu itu menuduh. Apa yang dituduhkannya? Dituduhkan sebagai Siti Maryam itu wanita jalang. Al-Quran membersihkan tuduhan itu dengan bahasa tadi, wallati ahsanat farjaha. Bukan saja Siti Maryam itu bersih dari kelakuan-kelakuan jelek, tapi juga bersih dari pikiran, perasaan, bayangan kejelekan-kejelekan. Dia tengah bayangkan weh, kejelekan boga perasaan bikin berbuat jelek. Itulah bahasa ahsanat. Dalam kalau di ayat lain ada istilah muhsanat. Itu laki-laki yang bersih dan perempuan yang bersih. Artinya teboga perasaan, teboga berpikiran, tidak punya omongan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Itulah ciri orang yang beriman sempurna atau beriman yang baik. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.